Pada dahulu kala, di negeri antah berantah yang dipimpin oleh Maharaja Indradewa, hiduplah sepasang orang miskin, suami istri. Pagi itu terasa berbeda. Istrinya merebus singkong yang ditaburi dengan gula jawa dan parutan kelapa muda. Biasanya hanya rebusan singkong tawar. Kak, aku ingin buah mempelem yang ditanam di taman raja, kata istri tiba-tiba. Hah, ketemu berapa perkara kamu ingin buah mempelem, Dik? Di taman raja, kamu mau membunuhku ya? Kata si miskin marah. Aku hamil, Kak, kata si istri pelan sambil menundukkan kepala. Si miskin terduduk dan terdiam. Setelah sekian lama mereka berumah tangga, akhirnya Tuhan memberikan percayanya kepadanya. Tetapi kenapa saat ini? Ayolah, Kak, aku ingin buah mempelem, rengek istrinya sambil menangis. Jangankan raja, Dek, orang-orang kampung akan mengusir kita jika kita menampakkan batang hidung kita, kata si miskin menghela nafas berat. Kak, teriak istrinya sambil menangis kencang-kencang. Baiklah, baiklah, akan kakak carikan buah mempelem, kata si miskin beranjak pergi. Pelan-pelan ia mendekati pasar. Ada rasa takut apabila diusir oleh orang-orang pasar lagi. Tapi entah kenapa sepi sekali pasar pagi ini. Hei, ngapain kamu kesini? Mau ngemis ya? Tanya penjual buah. Pak, tolong beri saya sebuah saja buah mempelem Bapak yang sudah busuk. Istri saya sedang hamil, tapi saya tidak punya uang untuk membelinya, Pak. Lebih baik saya meminta daripada harus mencuri, kata si miskin memohon belas kasih. Penjual buah terharu mendengar permintaan si miskin. Diberikannya 2 buah mempelem yang bagus dan beberapa buah lainnya. Seorang ibu yang lewat pun mendengarkannya. Hatinya tersentuh mendengarkan permintaan si miskin. Diberinya nasi lengkap dengan lauknya kepada si miskin. Penjual kain yang mendengarkan juga merasa iba. Ia memberikan beberapa potongan kain. Dik, ini buah mempelamnya, teriak si miskin dari kejauhan. Istrinya berlari menyambutnya dan melihat buah mempelem yang dibawa si miskin. Ini bukan buah mempelem dari taman raja, aku tidak mau, kata istrinya sambil melempar buah mempelemnya. Aku mau buah mempelem dari taman raja, titik. Si miskin hanya bisa menghela napas. Ia membulatkan tekad. Tak apalah harus dihukum oleh sang raja. Yang penting dia harus berusaha demi buah hatinya. Di istana sedang diadakan pertemuan dengan para hulu balang dan bangsawan. Ada apa pengawal? Ada keramaian apa? Tanya sang raja. Ada orang miskin yang memaksa ingin bertemu dengan tuanku. Kenapa bisa seramai itu? Bawalah ia ke sini, perintah sang raja. Dibawalah si miskin ke hadapan sang raja dengan luka-luka di seluruh tubuhnya. Apa yang membawamu ke sini hingga seperti itu? Tanya sang raja dengan bijaksana. Ampunilah hamba tuanku, istri hamba sedang hamil tuanku, dan ia menginginkan buah mempelem dari taman raja. Ampunilah hamba yang tidak tahu diri tuanku, saya memohon sebuah saja tuanku, yang sudah jatuh ke tanah pun tidak apa-apa, kata si miskin sambil bersujud. Raja tersentuh dengan ucapannya. Ia memerintah pengawalnya untuk mengambil setangkai buah mempelem. Betapa senangnya hati si miskin. Ia pun pulang dan berlari, membayangkan istrinya akan tertawa senang melihat apa yang ia bawa. Sebulan pun berlalu. Pagi ini pun istrinya bertingkah aneh. Istrinya menanak nasi dan menggoreng telur. Ia heran dari mana telur itu. Kak, aku ingin buah nangka dari taman raja, kata istrinya merayu. Lagi? Tanya si miskin hampir terjatuh dari kursinya. Ayolah kak, ini bukan keinginanku. Ini keinginan anak kita, rengek istrinya. Tubuhnya terasa lemas. Ia menarik napas dalam-dalam seolah mengisi tubuhnya dengan udara. Dengan berat ia melangkah keluar rumah.
Izinkan saya menemui raja, ini yang terakhir, pinta si miskin. Tidak tahu malu, orang miskin seperti kamu ingin bertemu dengan sang raja, kata si pengawal sambil menendangnya. Tiba-tiba di gerbang istana terbuka, tampak sang raja hendak keluar istana. Ada apa ini? Tanya sang raja. Ampuni hamba, tuanku. Ini si miskin ingin bertemu dengan tuanku, kata si pengawal. Kamu lagi? Tanya sang raja. Ampuni hamba tuanku, istri hamba menginginkan nangka dari taman tuanku, kata si miskin sambil menunduk. Wah, sepertinya calon anakmu punya selera yang bagus akan buah-buahan, kata sang raja sambil tertawa. Pengawal ambilkan sepotong nangka dari dapur istana. Terima kasih tuanku, hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan tuanku, kata si miskin menyembah berkali-kali. Si miskin berlari menuju hutan. Ia sungguh merasa sangat beruntung. Calon anaknya yang Tuhan percayakan kepadanya memberi banyak keberuntungan. Bila anak ini lahir, ia akan memberi nama Marco Roma yang artinya anak dalam kesukaran.